Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Melani dari kelas Palembang dengan NIM 06141382005058. Di sini saya memenuhi mata kuliah pengembangan storytelling anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan mendongeng yang berjudul Kancil Mencuri Mentimun. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indah. Pak Tani bersiap-siap untuk pergi ke ladang dengan sangat gembira sambil memanggul pacul. Aku akan pergi ke ladang untuk meriksa kebun timunku. Mungkin saja besok sudah bisa dipanen, ujar Pak Tani. Sesampainya di kebun timun, Pak Tani pun sangat terkejut. Buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Aduh, siapa yang berani merusak buah timunku ini? Mengapa harus dirusak? Aku bukan petani yang pelit. Jika ada orang yang ingin memakan buah timunku ini, ambil saja. Tapi tidak untuk dirusak, ujar Pak Tani. Dengan hati yang muram, Pak Tani pun pulang ke rumah. Ia menduga-duga hewan apakah yang sudah makan mentimun. Pasti hewan yang merusak dan mencuri kebun timunku ini adalah si kancil, gumam Pak Tani. Pak Tani mencari akal untuk menjebak si kancil. Pak Tani akhirnya berhasil mencari akal untuk menjebak si kancil dengan membuat orang-orangan yang diberi pelekat yang sangat kuat. Menjelang sore, Pak Tani pun berhasil membuat orang-orangan dan dibawa ke tengah kebun timun untuk dipasang. Aku tahu kancil adalah hewan yang cerdik. Dia bisa melakukan apa saja untuk mencuri timunku, ujar Pak Tani. Ternyata dugaan Pak Tani pun benar. Malam harinya, kancil datang untuk mengambil mentimun. Kancil tertawa melihat orang-orangan yang dibuat oleh Pak Tani. Hahaha, hanya orang-orangan. Siapa takut? Ujar kancil. Kancil hanya melewati orang-orangan itu. Ia memakan timun yang muda-muda. Ternyata tak banyak yang dimakan oleh si kancil. Hanya 3 buah mentimun. Ia sudah merasa kenyang. Ia juga tidak merusak timun yang lain. Setelah makan timun, kancil menghampiri orang-orangan yang dibuat oleh Pak Tani. Dan sifat jahil si kancil pun muncul. Ia pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Aduh, kenapa melekat seperti ini? Kakiku tidak bisa digerakkan. Kancil sangat kaget, ujar kancil. Hei orang-orangan jelek, lepaskan kakiku. Kalau tidak, akan kupukul lagi kau, ujar si kancil. Kancil pun memukul orang-orangan itu dengan kaki yang satunya lagi. Plak. Kini kedua kakinya menempel erat pada baju orang-orangan itu. Pelekat yang dipasang oleh Pak Tani di baju orang-orangan itu sangat kuat. Kancil tak bisa melepaskan diri. Sekuat tenaga ia berusaha, tetapi tidak berhasil. Semalaman kancil pun menangis. Pagi harinya, Pak Tani pun datang. Kutangkap kau kancil, dasar biang kerok. Kau boleh mengambil makan timunku, tapi tidak untuk merusak buah yang lain, ujar Pak Tani. Ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku hanya makan 2-3 buah saja, dan aku pun sudah merasa sangat kenyang, ujar si kancil. Pak Tani tidak percaya dengan perkataan si kancil. Leher si kancil diikat dan diseret Pak Tani ke rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Tani, kancil langsung diletakkan di dalam kurungan ayam. Kancil, batu ini sangat kuat. Kau tak dapat meloloskan diri dari sini. Aku akan pergi sebentar ke pasar untuk membeli bumbu sate, ujar Pak Tani.
Ampunilah aku, Pak Tani. Jangan sate aku. Dagingku pahit dan tidak enak. Si kancil merengek meminta ampun. Pada saat Pak Tani pergi ke pasar untuk membeli bumbu sate, ada seekor anjing yang merupakan peliharaan Pak Tani datang menghampiri kurungan si kancil. Anjing itu bernama Ireng. "Kenapa kau dikurung?" tanya si Ireng. "Aku tak tahu, Reng," kancil membalas pertanyaan si Ireng anjing milik Pak Tani. "Katakan ada apa yang sebenarnya, Cil?" ujar Ireng. "Jadi begini, Reng. Aku ini akan dijadikan menantu oleh Pak Tani. Makanya Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikan makanan yang lezat-lezat untuk calon menantunya," ujar si kancil. "Hah? Kamu tidak pantas, Cil. Badanmu kecil. Lebih baik aku saja yang menjadi menantu Pak Tani. Aku sudah bertahun-tahun menjadi peliharaannya," ujar si Ireng. "Tapi Pak Tani sudah milik aku, Reng. Sudah sana, pergilah kau, Reng," ujar si kancil. Si Ireng tiba-tiba menggerang marah. "Cil, kalau kau tidak mau aku gantikan sekarang juga, batu yang di atas kurungan itu akan aku dorong dan lehermu akan kugigit sampai putus," ujar Ireng. "Wah, jangan gitu dong," ujar si kancil. "Mau apa tidak?" ujar si Ireng. "Baik-baik, aku turuti keinginanmu," kata kancil. Si Ireng mendorong batu hingga terjatuh. Kurungan itu pun terbuka dan kancil keluar dari kurungan tersebut. Sedangkan Ireng menggantikan si kancil masuk ke dalam kurungan tersebut. "Selamat, Reng, sebentar lagi kau akan menjadi menantu Pak Tani," kata kancil sambil berlari sangat kencang. Saat kemudian Pak Tani pun datang. Ia sangat kaget melihat kancil yang berada di dalam kurungan berubah menjadi Ireng anjing peliharaannya. "Hormat saya, calon mertua," kata anjing dengan gembira. "Calon mertua apa katamu?" ujar Pak Tani. "Hei kamu, kemana kan si kancil?" Pak Tani bertanya dengan nada gusar. "Sudah pergi ke hutan, Pak Tani," ujar Ireng. "Kau sungguh-sungguh ingin menjadi menantuku?" ujar Pak Tani. "Benar sekali, Tuan," jawab si Ireng dengan gembira. "Sekarang keluar dari kurungan itu dan duduk dengan manis dan pejamkan mata. Aku akan memanggil putriku di dalam rumah," ujar Pak Tani. Ireng segera menuruti perintah Pak Tani. Dia sangat gembira karena akhirnya dia bisa menjadi keluarga dari Pak Tani. "Ini hadiah untukmu," teriak Pak Tani, memukul kepala dan punggung si anjing. "Tunggu!" "Blek, blek, blek, ampun!" kata si Ireng. Ireng menjerit dan melarikan diri. Dia baru sadar terjebak dalam tipuan muslihat si kancil. Ia sangat marah karena ditipu si kancil. "Awas kau, Cil, jika nanti ketemu akan gigit kau," ujar si Ireng. Ireng sangat marah karena ditipu oleh si kancil. Seluruh badannya masih terasa sakit setelah dipukul oleh Pak Tani. Anjing pun berlari kencang mengejar si kancil. Kancil sudah mencoba berlari sekencang mungkin yang dia bisa. Namun, kecepatan si kancil memang belum bisa dibandingkan dengan Ireng yang merupakan anjing pemburu. Maka dalam beberapa saat, si Ireng sudah berada di belakang si kancil. "Wah, gawat, Ireng sudah berada di belakangku," kata si kancil dalam hati. "Aku harus segera bersembunyi." Kancil pun bersembunyi. Dan akhirnya, kancil pun berhasil melarikan diri dari si Ireng. Baiklah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu janganlah kita melakukan kejahatan seperti mencuri, karena sepandai-pandainya kita menyembunyikan kejahatan tersebut, suatu saat nanti pasti akan ketahuan juga. Dan
Sebelum kita bertindak, berpikirlah dengan matang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Seperti si Ireng, anjing milik Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.